Bab 9, Manajemen Kinerja dan Dasar-Dasar Penilaian Kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan anggota Miranda, NPM 221101146, Salsabila Risma Wardani dengan NPM 221101168, dan Lutfiah Anik Syahara dengan NPM 221101163. Materi pada bab 9 ini membahas tentang manajemen kinerja dan dasar-dasar penilaian kinerja. Poin yang pertama yaitu membahas mengenai definisi penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini juga selalu mengasumsikan bahwa karyawan memahami apa standar kinerja mereka dan memberikan karyawan umpan balik, berupa insentif yang diperlukan untuk membantu orang yang bersangkutan menghilangkan kinerja yang kurang baik atau melanjutkan kinerja yang baik. Jadi, penilaian kinerja ini berarti mengevaluasi kinerja karyawan baik pada saat ini atau di masa lalu yang relatif terhadap standar kinerjanya. Poin yang selanjutnya yaitu proses penilaian kinerja. Terdapat 3 proses. Yang pertama, menetapkan standar kinerja. Yang kedua, menilai kinerja aktual karyawan secara relatif terhadap standar. Dan yang ketiga, memberikan umpan balik kepada karyawan. Poin yang selanjutnya yaitu alasan mengapa kita harus menilai kinerja. Terdapat 5 alasan. Yang pertama yaitu untuk pemberi kerja yang mendasarkan keputusan bayaran, promosi, dan retensi pada penilaian karyawan. Yang kedua, untuk memainkan peran sentral dalam proses manajemen kinerja pemberi kerja. Yang ketiga, untuk memberikan manajer untuk mengembangkan rencana untuk mengoreksi adanya defisiensi. Yang keempat, untuk memungkinkan kesempatan untuk meninjau rencana karir karyawan. Dan yang kelima, untuk mengidentifikasi adanya kebutuhan pelatihan. Poin yang selanjutnya yaitu cara menetapkan tujuan yang efektif. Terdapat 5 cara. Yang pertama, tentukan hal apa yang memotivasi. Yang kedua, melakukan perencanaan atau perancangan. Yang ketiga, pertimbangkan hal apa yang mungkin menghambat. Yang keempat, kembangkan timeline. Dan yang kelima, bersikap gigih dan mudah beradaptasi. Alat tradisional untuk menilai kinerja. Alat tradisional untuk menilai kinerja yaitu pada intinya cara bagaimana pekerja dapat bekerja menghasilkan sesuatu yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan perusahaan. Alat tradisional untuk menilai kinerja. Terdapat 5 metode. Yang pertama, metode skala peringkat grafis, di mana metode ini digunakan untuk mengevaluasi keterlibatan karyawan. Yang kedua, metode peringkat bergantian, yaitu memberikan ukuran non-moneter berbasis peringkat dari nilai sumber daya manusia. Yang ketiga, metode perbandingan berpasangan, di mana proses membandingkan entitas berpasangan untuk menilai entitas mana yang lebih disukai atau tidak disukai. Yang keempat, metode distribusi paksa, yaitu sistem penilaian kinerja yang mengklasifikasikan karyawan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Dan yang kelima, metode insiden kritis, di mana metode yang berbentuk penjelasan tentang masalah atau situasi pekerja tentang sesuatu peristiwa. Computerized and Web-Based Performance Appraisal. Makin banyak perusahaan menggunakan penilaian kinerja karyawan dengan sistem komputer dan web. Nah, dengan sistem ini, perusahaan itu dapat menyajikan beragam dimensi penilaian termasuk ketergantungan, inisiatif, komunikasi, pengembalian keputusan, kepemimpinan, perencanaan, dan produktivitas suatu perusahaan. Melalui aplikasi ini, karyawan bisa mengakses sistem sepanjang tahun untuk mengetahui progres kinerja mereka. Behaviorally Anchored Rating Scales. BARS mengombinasikan kebaikan naratif, critical incident, dan quantified scales dalam 5 tahap. Yang pertama ada Generate Critical Incident. Yang kedua ada Develop Performance Dimension. Yang ketiga ada Relocate Incident. Yang keempat ada Scale the Incident. Dan yang terakhir ada Develop of Final Instrument. Metode penilaian ini bertujuan untuk menghubungkan manfaat dari perilaku karyawan dengan cara menghitung naratif spesifik dan kinerja yang baik dan buruk. Manajemen by Objective. Manajemen by Objective, perusahaan ini menerapkan MBO sebagai sarana untuk atasan dan bawahan secara bersama menetapkan berbagai tujuan dan sasaran kinerja, rencana kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dan kriteria pengukuran dan penilaian kinerja.
Computerized and Web-Based Performance Appraisal. Makin banyak perusahaan menggunakan penilaian kinerja karyawan dengan sistem komputer dan web. Nah, dengan sistem ini, perusahaan itu dapat menyajikan beragam dimensi penilaian termasuk ketergantungan, inisiatif, komunikasi, pengembalian keputusan, kepemimpinan, perencanaan, dan produktivitas suatu perusahaan. Melalui aplikasi ini, karyawan bisa mengakses sistem sepanjang tahun untuk mengetahui progres kinerja mereka. Electronic Performance Monitoring. Pemantauan kinerja elektronik atau IPM yaitu penggunaan cara teknologi untuk memantau, merekam, dan mengevaluasi informasi dan data yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan kinerja karyawan. Manfaatnya yaitu menggunakan teknologi jaringan komputer untuk mengakses komputer dan telepon karyawan. Yang kedua, manajer bisa memonitor waktu kerja online karyawan dan tingkat akurasi pekerjaan. Yang ketiga, yaitu IPM bisa meningkatkan produktivitas pada pekerjaan rutin dan butuh keahlian kinerja. 4 situasi penilaian wawancara kinerja. Yang pertama, memuaskan, dapat promosi, artinya kinerja karyawan memuaskan dan promosi didapatkan atau naik jabatan. Yang kedua, memuaskan tidak dapat promosi, artinya perusahaan memiliki tujuan untuk tetap mempertahankan kinerja karyawan agar tetap terus memuaskan dengan cara menambah cuti, mendapatkan bonus, atau pengakuan. Yang ketiga, tidak memuaskan dapat dikoreksi, artinya wawancara menjabarkan rencana kerja apa saja yang telah dilakukan karyawan dan diberitahu apa yang perlu dikoreksi. Yang keempat, tidak memuaskan, tidak dapat dikoreksi. Artinya, itu perusahaan melakukan pemecatan dan itu merupakan pilihan terbaik yang dilakukan oleh perusahaan. Slide selanjutnya, bagaimana melakukan wawancara penilaian? Wawancara penilaian adalah di mana supervisor dan bawahan meninjau penilaian dan membuat rencana untuk memperbaiki kekurangan dan memperkuat kekuatan. Itu ada 4 tahap. Yang pertama, membicarakan perihal data kerja tentang presensi, absensi, keterlambatan, dan produktivitas selama bekerja. Yang kedua, tidak langsung menilai personality, yaitu jangan merendahkan atau membandingkan karyawan. Yang ketiga, mendorong karyawan untuk menyuarakan pendapatnya. Misalnya, hal apa yang perlu diingatkan untuk kemajuan perusahaan. Dan yang keempat, mengetahui kesepakatan, di mana kesepakatan antara perusahaan dan karyawan agar karyawan tahu mana hal yang perlu dilakukan untuk kemakmuran perusahaan. Selanjutnya, mengenali bawahan yang defensif itu ada 4 cara. Yang pertama, kenali bahwa perilaku defensif adalah normal. Yang kedua, jangan pernah menyerang pertahanan seseorang. Yang ketiga, jangan menunda tindakan, karena karyawan dapat bereaksi mendadak dengan bersembunyi di balik pertahanan mereka. Yang keempat, mengenali keterbatasan diri sendiri. Mengkritik bawahan dengan cara memungkinkan dan konstruktif, beri saran yang spesifik dan objektif atau bebas dari penilaian pribadi yang mengatakan karyawan tersebut selalu salah. Kemudian melakukan peringatan formal secara tertulis, bertujuan untuk mengeluarkan karyawan dari kebiasaan buruknya dan membantu supervisor mempertahankan predikatnya di depan atasan. Manajemen kinerja adalah proses berkelanjutan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengembangkan kinerja individu dan tim, serta menyelaraskan kinerja mereka dengan tujuan organisasi. Manajemen kualitas total dan penilaian kinerja. Pakar manajemen telah lama berpendapat bahwa sebagian besar penilaian kinerja tidak memotivasi karyawan atau memandu pengembangan mereka. Karyawan harus tahu apa tujuan mereka, umpan balik kinerja harus berguna, dan jika ada masalah, segera mengambil tindakan, bukan menunggu 6 bulan kemudian baru bertindak. Nah, 6 elemen dasar manajemen yang harus diketahui oleh karyawan, yaitu berbagai arah, penyelarasan tujuan, pemantauan kinerja, umpan balik berkelanjutan, pelatihan dan dukungan pengembangan, pengakuan, dan penghargaan. Studi kasus perusahaan pembersih Carter. Pertanyaannya, apakah Jennifer benar tentang perlunya mengevaluasi para pekerja secara formal para manajer jika iya mengapa dan jika tidak mengapa?
Jennifer memperhatikan betul pentingnya melakukan evaluasi pekerjaan secara formal untuk melindungi Carter Cleaning Company dan tujuan bisnisnya dari tuduhan diskriminasi atau pelanggaran. Dalam hal ini, evaluasi informal tidak dapat diandalkan karena dapat menimbulkan penilaian yang tidak adil dan berpotensi membuka banyak masalah yang tidak terduga. Jennifer menganggap bahwa semua karyawan harus menerima evaluasi formal melalui formulir kertas atau elektronik agar terdokumentasi dengan baik. Pertanyaan selanjutnya, kembangkan metode penilaian kinerja untuk pekerja dan manajer di setiap toko. Jawabannya, untuk memastikan karyawan dan toko mematuhi langkah-langkah kebersihan dan keselamatan, menyediakan layanan pelanggan yang sangat baik, memberikan pelatihan karyawan, dan memenuhi tujuan organisasi, manajer perlu dievaluasi kemampuannya untuk bekerja sesuai dengan pedoman. Carter Cleaning Company dapat menggunakan teknik penilaian manajemen berdasarkan tujuan untuk mengevaluasi kemampuan para manajernya. Evaluasi karyawan akan mencakup penilaian terhadap keterampilan layanan pelanggan yang sangat baik, kualitas dan kuantitas pekerjaan, serta kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur perusahaan. Dengan cara ini, perusahaan dapat memastikan bahwa manajer dan karyawan bekerja dengan efektif dan efisien. Sekian presentasi dari kelompok 9. Terima kasih telah menyaksikan dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam video tersebut. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.